Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Kumahotra. Pada sore hari ini akan menampilkan PPT ya, tentang stigma terhadap ODA. Next. Stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Stigma dan diskriminasi terhadap ODA merupakan tantangan yang bila tidak teratasi, potensial untuk menjadi penghambat upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Diskriminasi yang dialami oleh ODA baik pada unit pelayanan kesehatan, tempat kerja, lingkungan keluarga maupun masyarakat umum harus menjadi prioritas upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Next. Stigma dan diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, namun juga dilakukan oleh petugas kesehatan baik dokter dan perawat serta mahasiswa yang berpendidikan tinggi juga ikut melakukan diskriminasi dan stigmatisasi. Di sisi lain, para petugas kesehatan baik dokter ataupun perawat yang dalam keseharian sering menangani pengidap penyakit ini juga biasanya mendapatkan perlakuan diskriminasi dan stigma oleh masyarakat. Seperti contohnya, jika sakit mereka menghindari untuk terlihat berobat atau menolak untuk ditangani oleh dokter dan petugas kesehatan yang bisa menangani pengidap HIV dan AIDS. Next. Upaya mengurangi stigma yang terkait dengan penyakitnya merupakan tantangan psikologis tersendiri untuk ODA saat mereka diketahui mengidap HIV, perlahan tetapi pasti satu persatu teman-temannya menjauhi, bahkan tak jarang keluarga pun menjauhi. Padahal di saat seperti inilah ODA yang sangat membutuhkan dukungan penuh dari lingkungan sosialnya, karena mereka mengalami tekanan psikologis yang cukup berat akibat dinyatakan terinfeksi HIV. Next. Tantangan psikologis tersendiri dengan berusaha mencoba memahami pengalaman hidup yang dialami pengidap HIV akan menyebabkan hasil psikologis yang positif untuk membantu meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV AIDS, memberikan pengertian dan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Sebagai intelektual muda menjadi suatu hal yang sangat penting. Mahasiswa yang notabene kisaran usianya kurang lebih sama dengan rata-rata usia ODA tentunya akan lebih mudah mengerti dan tersentuh jika belajar dan bergaul langsung dari ODA tentang pengalaman pahitnya menghadapi stigmatisasi. Di lain pihak, ODA akan lebih merasa nyaman. Next. Sekian, terima kasih. Apakah ada dari teman-teman yang... Kamila, Bang. Ya, silakan, Kamila. Baik, terima kasih untuk Menteri Rizko. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma negatif terhadap ODA, Bang? Terima kasih, Bang. Bentar. Pertanyaan dari Kamila tadi akan menjawab apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma negatif terhadap ODA. Itu jawabannya, tindakan melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. Sekian, terima kasih. Apakah Kamila udah puas dengan pertanyaannya? Puas, Bang. Terima kasih, Bang. Apa ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Dari Bang. Putri, Bang. Silakan. Der? Oh, baiklah. Silakan, Der. Baiklah, Dery akan bertanya kepada Bang Trisko, yaitu apa perbedaan stigma dan diskriminasi? Sekian dan terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Derry, yaitu pertanyaannya apa perbedaan stigma dan diskriminasi. Jawabannya itu stigma adalah prasangka memberikan label sosial yang akan mengakibatkan tindakan diskriminasi, yaitu tindakan tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak dasar individu atau kelompok. Stigma dan diskriminasi masih sering terjadi pada orang-orang HIV dan AIDS. Apakah Dery udah puas dengan jawabannya? Sudah, Bang. Terima kasih, Bang. Baiklah, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mela Monika Putri. Saya akan membacakan hasil PPT saya tentang stigma ODA. Stigma adalah perilaku dalam hubungan sosial yang ditandai dengan pemberian label, pemisahan, diskriminasi, dan penghilangan status sosial. Stigma pada orang ODA memberikan efek negatif pada fisik dan psikologis yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup pasien. Dampak stigma, pemberian stigma terhadap ODA yang menyebabkan perasaan ditolak dan terasingkan, sehingga ODA berupaya untuk menutupi status kesehatannya. Akibatnya, ODA akan menunda mencari pengobatan, memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang rendah, dan meningkatkan perilaku berisiko. Bentuk stigma, beberapa bentuk stigma yang sering dikaitkan oleh masyarakat pada ODA adalah pasien yang bertanggung jawab penuh akan penyakit yang dideritanya, atau berhak dan layak akan penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, ODA tidak seharusnya mendapatkan simpati dan pengertian. ODA dianggap berbahaya pada orang lain sehingga tidak berhak mendapatkan pelayanan medis seperti penyakit lainnya. Dan identitasnya harus diungkapkan untuk mencegah penularan penyakit pada pihak lainnya. Banyak orang yang memutuskan pertemanan, tidak bersedia berbicara, atau bekerja sekantor dengan ODA. Juga tidak mau mengonsumsi makanan yang disiapkan oleh ODA sehingga seringkali ODA kehilangan pekerjaannya. Stigma ODA oleh tenaga kesehatan, yang pertama yaitu pemberian stigma pada pasien mempengaruhi hubungan dokter dan pasien. Stigma yang sering mereka alami adalah pembiaran pasien dan penggunaan alat pelindung diri berlebihan oleh tenaga kesehatan, termasuk penggunaan masker, apron, dan sarung tangan ganda. Beberapa bentuk ekstrim yang juga dilaporkan pasien adalah tenaga kesehatan yang menolak bersentuhan, bersalaman, melakukan pemeriksaan fisik, dan menolak memberikan layanan pengobatan pada pasien, serta tidak memperdulikan kerahasiaan pasien. Bentuk pelayanan yang berbeda adalah perawatan isolasi, di mana pemberian makanan lewat bawah pintu, tidak mengganti spray, dan petugas yang masuk ruangan menggunakan alat pelindung secara berlebihan. Bahkan terdapat kasus tindakan yang dilakukan tanpa informan kontes, yaitu pemeriksaan darah tersebut. Faktor yang berhubungan dengan pemberian stigma. Faktor yang berperan terhadap stigma yang diberikan oleh tenaga kesehatan adalah agama, ras, lokasi, tempat bekerja, dan ketersediaan profilaksi pasca pajanan. Suatu penelitian di Iran menunjukkan bahwa pengalaman bekerja dengan ODA sebelumnya, pelatihan atau kursus terkait HIV, dan pengalaman kerja kurang dari 10 tahun dikaitkan dengan skor stigma yang rendah. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Putri Mel. Silakan Putri. Baik, saya akan bertanya kepada Mela. Pertanyaannya yaitu, apa dampak stigma pada ODA? Baiklah, terima kasih pertanyaannya Putri. Saya akan menjawab pertanyaan Putri. Apa dampak stigma pada ODA?
Dampaknya yaitu ia tidak akan mendapatkan pengobatan dan perawatan yang bisa berakibat meningkatnya risiko kematian Oda dan penularan HIV/AIDS di masyarakat. Apakah Putri sudah mengerti? Mengerti, Mel. Terima kasih. Baiklah, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kak Mela. Silakan Kak Vira. Apakah Oda tidak terdeteksi dapat menular? Baiklah Kak Vira, terima kasih pertanyaannya. Apakah Oda tidak terdeteksi dapat menularkan? Yang tidak terdeteksi berarti tidak akan menularkan HIV saat berhubungan seks. Hanya itu Kak, apakah Kak Vira mengerti? Mengerti, Mela. Terima kasih, hanya sampai di situ hasil PPT saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil PPT saya tentang keperawatan HIV. Lanjut, Mel. Saya akan menjelaskan tentang stigma pada Oda. Definisi Oda. Oda merupakan seseorang yang memiliki penyakit HIV atau AIDS. HIV adalah salah satu virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Sistem virus ini dapat menghancurkan sel CD4 dalam tubuh. Definisi stigma yaitu menggunakan HIV atau AIDS untuk mengekspresikan sikap terhadap kelompok sosial atau gaya hidup tertentu yang dianggap berhubungan dengan penyakit tersebut. Stigma kesompanan AIDS yaitu hukuman sosial atas orang yang berhubungan dengan HIV AIDS atau orang yang positif HIV. Stigma yang sering dijumpai yaitu orang dengan HIV/AIDS atau ODA lekat dengan stigma. Yang pertama, orang penderita HIV tidak bermoral, penyakit kotor, penyakit kematian. Ada anggapan bahwa HIV atau AIDS penyakit kutukan dan hanya diidap oleh penjajah seks. Sebagian orang percaya bahwa HIV dan AIDS bisa menular hanya bersentuhan langsung dengan pengidapnya. Akibatnya muncul diskriminasi dalam pergaulan. Stigma pada Oda berawal sejak pertama kali kasus HIV dan AIDS ditemukan di Indonesia. Stigma ada Oda tidak bisa dibiarkan. Stigma masyarakat pada Oda, banyak kasus diskriminasi terjadi pada Oda di masyarakat, baik di dalam pergaulan sosial, lingkungan dunia pendidikan, dunia kerja, dan pelayanan kesehatan. Hal ini diindikasi karena masih kuatnya stigma perlebalan negatif terkait dengan HIV dan AIDS terhadap penderitanya. HIV dan AIDS relate stigmakan memunculkan diskriminasi, misalnya perlakuan negatif dan pembatasan-pembatasan kesempatan yang dipengaruhi seluruh aspek kehidupan Oda. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya paparan informasi terkait penyakit khususnya HIV dan AIDS memang seringkali menimbulkan reaksi kurang baik dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian. Lanjut, Mel. Stigma negatif. Hal ini justru menghambat upaya pengendalian HIV dan AIDS, membuat AIDS tetap menjadi the silent killer. Dampak adanya stigmatisasi yaitu meningkatnya diskriminasi pada Oda, mengusir dan mengasingkan Oda di masyarakat, mencatat Oda yang bekerja, menceraikan pasangan yang berstatus HIV positif, perilaku diskriminatif lainnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma dan ODA yaitu mengetahui tentang HIV dan AIDS, persepsi tentang ODA, mitos di masyarakat, pandangan agama. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stigma yaitu sampaikan pesan-pesan kesehatan kunci dan pasang poster-poster. Ketahuilah fakta-fakta dan berbagilah pada sesama untuk membantu mengurangkan ketakutan dan kecemasan. Bantu masyarakat untuk menghindari hoaks dan informasi yang salah. Bantu hilangkan stigma pada kelompok yang dipersepsikan sebagai pembawa virus. Bantu agar setiap keluarga dengan memiliki sarana dan mau mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Identifikasi warga yang beresiko tinggi. Sekian presentasi saya. Apakah ada yang bertanya? Ada Put. Bang Put. Ya, Bang Rizko. Nggak terdengar suaranya, Bang. Apakah jika saya bersama dengan Oda di dalam satu ruangan yang sama, apakah saya bisa tertular? Baik, pertanyaan dari Bang Trisko adalah apakah jika saya bersama dengan Oda di dalam suatu ruangan yang sama, apakah saya bisa tertular? Baik, jawabannya yaitu virus ini tidak dapat disebarkan melalui sentuhan, air ludah, keringat, dan air mata. Tidak akan tertular HIV dengan menghirup udara yang sama dengan Oda. Apakah Bang Trisko bisa mengerti? Ya, Put. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Mela, Put. Mila, Put. Silakan Mela. Baiklah, apakah yang akan terjadi akibat munculnya stigma dan diskriminasi pada ODA? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Mela, pertanyaannya yaitu apakah hal yang akan terjadi akibat munculnya stigma dan diskriminasi pada ODA? Jawabannya yaitu dampak dari adanya stigma dan diskriminasi diterangi lebih berat dihadapi oleh ODA perempuan karena hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai persoalan yang tidak menguntungkan dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, serta mengakibatkan juga kesenjangan akses terhadap informasi dan pelayanan. Sekian dari jawaban saya. Apakah Mela mengerti? Sudah, Put. Baik, sampai di sini presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan tugas saya yaitu stigma pada ODA. Saya akan melasari NIM 19-12-535 next. Definisi ODA. ODA atau orang dewasa HIV/AIDS didefinisikan sebagai seseorang yang telah terinfeksi oleh virus HIV atau yang telah mulai menampakkan satu atau lebih gejala AIDS. Definisi stigmanya, stigma atau cap buruk adalah tindakan memvonis seorang buruk moral atau perilakunya sehingga mendapatkan penyakit tersebut. Orang-orang yang di stigma biasanya dianggap memalukan atau untuk alasan tertentu dan sebagai akibat mereka dipermalukan, dihindari, ditolak. Next mail. Di India dari total sampel sebanyak 630 sekitar stigma masyarakat pada
dari total di India dari total sampel sebanyak 630 sekitar sepertiganya berpikir bahwa orang bisa terinfeksi hanya dengan menyentuh seseorang HIV positif. Sekitar 45% menyatakan bahwa mereka akan memecat pembantu mereka ketika mengetahui pembantu mereka berstatus HIV positif. Di Jakarta, anggapan tabu membuat Oda dan keluarganya rentan terhadap stigma dan diskriminasi yang berakibat pada berkurangnya akses ke layanan, kehilangan martabat, dan meningkatnya diskriminasi. Stigma yang dialami Oda, pecandu narkoba di Jakarta, menghambat mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan. Next, Mel. Next, Mel. Stigma masyarakat pada Oda. Banyak kasus diskriminasi terjadi pada Oda di masyarakat, baik di dalam pergaulan sosial, lingkungan, dunia pendidikan, dunia kerja, dan pelayanan kesehatan. Hal ini diindikasi karena masih kuatnya stigma pelabelan negatif terkait dengan HIV dan AIDS terhadap penderitanya. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya paparan informasi terkait penyakit khususnya HIV AIDS memang seringkali menimbulkan reaksi kurang baik dari masyarakat. Hal ini membuktikan dengan beberapa hasil penelitian. Stigma pada masyarakat Oda, banyak kasus diskriminasi, stigma negatif. Hal ini justru menghambat upaya pengendalian HIV/AIDS, membuat AIDS tetap menjadi the silent killer. Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma dan Oda: pengeluaran tentang HIV/AIDS, persepsi tentang Oda, mitos di masyarakat, pandangan agama. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman, kakak-kakak, abang-abang. Putri Mil. Apakah Oda ini bisa menular? Bagaimana cara penularannya? Terima kasih. Baik, Putri. Saya akan menjawab pertanyaan Putri. Virus ini tidak dapat disebarkan melalui sentuhan air ludah, keringat, dan air mata. Jika tidak ingin tertular dengan HIV, menghirup udara yang sama dengan Oda, menggunakan toilet yang sama setelah sebelumnya digunakan oleh Oda, berpelukan atau bergandengan tangan dengan Oda, menggunakan sendok, piring, dan gelas bekas makan Oda. Apakah Putri merasa puas dengan jawaban saya? Sudah, Mil. Makasih. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Oda adalah orang dengan HIV/AIDS memang sering kali di masyarakat itu. Oda diidentifikasi atau diasosiasikan dengan perilaku-perilaku yang dianggap negatif di masyarakat. Maka terkadang Oda mendapatkan perilaku diskriminatif dari masyarakat yang artinya tidak diperlakukan sama dengan orang-orang lainnya. Mungkin hasil banyak orang yang tidak tahu bahwa HIV/AIDS itu sangat stabil. Sehingga kalaupun sudah terdiagnosa dengan HIV/AIDS, tetap akhirnya bisa memiliki kehidupan yang berkualitas dan berkarya di masyarakat sesuai dengan minat dan passion masing-masing. Next. Sering kali walaupun Oda sudah tahu bahwa penderita menisnya terdiri bisa ditarik secara baik, tetapi yang menjadi beban dalam diri mereka adalah penerimaan orang-orang sekitar, sehingga akan sangat membantu apabila kita dan masyarakat itu bisa menerima dan tidak menikmati Oda di masyarakat. Itu masih berdebar banyak mitos-mitos terkait Oda. Misalnya kalau misalnya berpegangan tangan atau berpelukan atau tinggal serumah dengan Oda, itu bisa membuat kita tertular, padahal sebenarnya tidak benar.
Dengan memahami secara tepat bagaimana penularan HIV/AIDS itu bisa terjadi serta memahami bahwa ODA juga bisa memiliki kehidupan yang berkualitas dan tidak perlu ragu untuk memiliki hubungan sosial, mendekatkan berteman, atau bahkan bekerja sama dengan ODA. Sekian dan terima kasih. Apakah dari Abang atau teman-teman ada pertanyaan? Ada Der, abang pengen bertanya Der. Kepada Bang Trisko dari persilahkan. Yang pertanyaannya itu, bagaimana patofisiologi, salah. Pertanyaannya Oda itu, apakah itu Oda dan dalam HIV? Baiklah, Dery akan menjawab pertanyaan dari Bang Trisko, yaitu ODA merupakan singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Apabila seseorang telah dinyatakan mengidap HIV/AIDS, maka bukan hanya fisik yang menurun, namun juga psikis dan sosialnya turut berpengaruh. Sekian dan terima kasih. Apakah Bang Trisko sudah memahami? Sudah Der. Apakah ada teman-teman yang masih bertanya? Kalau tidak Tidak ada, ada, Der. kalau tidak ada, dari tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan hasil tugas saya, yaitu stigma ODA. Stigma ODA adalah orang dengan atau virus yang menyerang sistem imunisasi tubuh sehingga menyebabkan kondisi yang disebabkan oleh AIDS, yaitu sindrom kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem imunisasi tubuh. Proses Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV atau AIDS memiliki target dunia 2020, yaitu disebut dengan 99% ODA mengetahui statusnya, 90% ODA mendapat terapi antiretroviral secara berlanjutan, dan 90% ODA yang sudah mendapatkan terapi ARV kadar virus di tubuh sudah tersupresi. Lanjut Mila. ODA masalah fisik karena penyakitnya, melainkan juga dapat masalah stigma atau cap buruk dari masyarakat, masalah stigma atau masyarakat yang kurang tentang HIV atau AIDS, maupun ODA itu sendiri. Melakukan dapat masalah stigma atau cap buruk di masyarakat akibat pemahaman masyarakat yang kurang dapat tentang HIV atau AIDS, maupun ODA itu sendiri. Stigma membuat ODA menyembunyikan status HIV positif dan malu untuk memeriksa kesehatannya. Akibatnya, ia tidak dapat mendapatkan pengobatan perawatan yang bisa mendapat pengobatan yang berisiko, yang bisa berakibat meningkatkan kerisikoan kematian ODA dan penularan HIV atau AIDS di masyarakat. Penularan HIV hanya melalui darah, cairan seksual, dan air susu ibu atau ASI. Oleh karena itu, HIV hanya bisa menularkan melalui transfusi darah yang tidak aman, menggunakan jarum suntik yang tidak aman, berhubungan seksual, ibu menularkan ke anaknya, baik saat melahirkan maupun menyusui. Masih ditemukan kesalahan resepsi yang berkembang di masyarakat, seperti masyarakat masih mengira bahwa HIV menular melalui sentuhan fisik. Stigma terhadap ODA memiliki dampak yang besar bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV atau AIDS, termasuk kualitas hidup ODA. Populasi berisiko akan merasa takut untuk melakukan tes HIV karena apabila terungkap hasilnya, reaksi akan menyebabkan
mereka dikucilkan oleh orang HIV positif, merasa takut mengungkapkan status HIV dan memutuskan menundakan untuk berobat apabila penderita sakit, yang semakin menurunnya tingkat kesehatan mereka dan penularan HIV tidak dapat dikontrol. Baiklah, apakah dari teman-teman atau adik-adik yang bertanya? Trisko pengen bertanya, Kak. Dari Kak. Ya, Trisko. Nah, yang pertanyaannya yaitu, bentar. Yang pertanyaannya itu bagaimana cara menghadapi stigma pada ODA? Baik, Trisko, yaitu pertanyaan Trisko, bagaimana cara menghadapi stigma pada ODA? Saya akan menjawab pertanyaan dari Trisko. Tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularannya, pencegahannya, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Apakah Trisko mengerti? Mengerti, Vira. Terima kasih. Apakah dari adik-adik atau teman-teman yang masih ada bertanya? Dari Kak. Silakan, Dery. Baiklah, Dere akan bertanya kepada Kak Fira, yaitu apakah jika saya bersama dengan Oda di dalam suatu ruangan yang sama, apakah saya bisa tertular? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dery, yaitu apakah jika saya bersama dengan Oda di dalam suatu ruangan yang sama, apakah saya bisa tertular? Yaitu jawabannya, saya bisa tertular HIV jika berada dalam satu ruangan bersama Oda. Virus ini tidak dapat disebarkan melalui sentuhan, air ludah, keringat, dan air mata. Kamu tidak akan tertular dengan HIV, menghirup udara yang sama dengan Oda. Apakah Dery mengerti? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Dery.